Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah altaqikum fi darsin bi unwan aw bi syarhin muyassar lil kitabil mufid lil 'allamah Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah taala al-ajwibatul mufidah an as'ilatil manahijil jadidah. Taib al-an as-su'al at-tasi'. Qala as-sa'il hal hunaka ba'sun fit tahdhiri min hadhihi al-firaqil mukhalifati liman haji ahli sunnati wal jamaah. Penanya berkata kepada Syekh, wahai Syekh, apakah boleh mentahdzir kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah? Wa qabla al-jawab, ma makna at-tahdzir? Man yujib, ma makna at-tahdzir? Apa yang dimaksud dengan at-tahdzir? Naam, bantahan itu masih ini makna khususnya. Secara umum tahdzir makna naam, fadhal. Naam, memperingati atau peringatan. Ya, tahdzir maknanya adalah memperingatkan, peringatan. Makanya kalau di Saudi atau di negara-negara Arab gitu, ketika ada sesuatu yang berbahaya, itu pasti dikasih peringatan di situ, at-tahdzir. Kayak misalnya ada gardu listrik yang nyetrum, yang voltasenya tinggi, maka dikasih tulisan di situ at-tahdzir, peringatan, atau bahasa Inggrisnya apa? Warning. Ya, warning, dikasih warning, peringatan. Nah, nanti lebih khususnya lagi, tahdzir itu isinya adalah ar-rudud, bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Tapi kalau tahdzir yang dimaksud oleh beliau yaitu memperingatkan kaum muslimin dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari manhaj salaf. Jadi kaum muslimin ditahdzir, artinya diperingatkan, wahai umat Islam, hati-hati dengan kelompok ikhwanul muslimin, karena kelompok ini punya penyimpangan ini dan ini. Wahai umat Islam, jauhkanlah diri kalian dari kelompok sufi, jamaat tabligh dan yang lainnya, dari kelompok-kelompok yang menyimpang, atau dari orang-orangnya. Ya, kaum muslimin diperingatkan dari kesesatan Sayyid Qutb, dari kesesatan Hasan al-Banna dan tokoh-tokoh menyimpang yang lain. Ini namanya at-tahdzir. Wa tahdzir matlabun syar'i. Tahdzir ini termasuk perkara yang dituntut di dalam syariat.
yang dengan tahdzir ini maka syariat Islam terjaga kemurniannya. Sunnah Nabi SAW terjaga kesuciannya dengan adanya syariat tahdzir ini. Bahkan tahdzir ini itu adalah bentuk rahmat, bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin secara umum, dan juga kasih sayang kepada orang yang dibantah itu, kepada orang yang diperingatkan itu. Kenapa kok bisa dikatakan itu bentuk kasih sayang? Kasih sayang kepada kaum muslimin, yaitu kita sayang agar kaum muslimin jangan tersesat seperti dia, agar kaum muslimin tidak jatuh dalam kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan seperti dia. Ini sayang nggak namanya? Sayang. Diperingatkan dari bahaya. Itu bentuk kasih sayang. Kalau nggak sayang, maka dibiarkan. Iya, Anda dibiarkan. Itu namanya nggak sayang. Seperti misalnya kalau Anda berjalan di suatu jalan, kalau kalian berjalan di suatu jalan, kemudian ada orang yang negur Anda, "Mas, jangan lewat jalan situ. Sampean Anda putar balik saja, cari jalan alternatif." Kenapa? Di situ macet misalnya. Atau di situ jalannya banyak begalnya. Iya, sepi, ada begal di situ. Nggak aman, mending Anda putar balik saja. Ini namanya tahdzir. Diperingatkan orang itu agar jangan lewat situ karena ada begalnya. Diperingatkan dari begal. Taib, yang memperingatkan ini orang baik atau orang jahat? Orang baik. Orang yang sayang atau orang yang nggak sayang? Sayang. Maka sama ketika seorang memperingatkan akan bahaya, akan kesesatan orang lain, hati-hati jangan mengambil ilmu dari fulan, jangan duduk di majelisnya fulan, jangan mendengarkan kajiannya fulan, jangan baca buku-bukunya fulan. Itu adalah sayang, rahmat kepada kaum muslimin. Dan juga rahmat kepada orang yang ditahdzir atau orang yang dibantah ini, orang yang sesat ini. Kita juga sayang kepada dia. Kenapa? Supaya kesesatannya atau dosanya tidak terus-terusan mengalir kepada dia. Karena namanya dosa, ada namanya dosa jariyah. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man da'a ila dhalalah fa alaihi wizruha wa wizru man tabi'aha min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'." Barang siapa yang menyeru, mengajak orang lain kepada kesesatan, maka baginya dosa dia dan dosa orang-orang yang apa? Dia dapat dosa apa? Orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau ada 1000 orang yang mengikuti kesesatannya, maka 1000 orang, dosanya 1000 orang itu juga dipikul sama dia, tanpa mengurangi dosanya 1000 orang tadi. Kalau 1000 orang itu mengajarkan kesesatannya kepada 1000 orang, masing-masing 1000 orang, maka dosanya juga berlipat-lipat. Ini namanya MLM dosa. Ya, mana tahu MLM? Ya, ini MLM dosa, terus bercabang. Nah, ketika ada yang mentahdzir, memperingatkan, wahai umat Islam, wahai kaum muslimin, hati-hati dengan fulan. Fulan ini sesat, menyimpang, dengan bukti, dengan hujjah. Dibuktikan fulan ini menyimpang karena dia berakidah ini, dia mengatakan dalam ceramahnya begini, dia menulis dalam bukunya begini, begini, dan begini. Maka orang-orang kaum muslimin yang diperingatkan tadi, mereka meninggalkan akidah sesat itu. Jadi 1000 orang itu, katakanlah 900-nya tobat. 900-nya tobat. Maka berarti dosanya makin enteng enggak? Dosanya makin berkurang. Antum paham nggak dengan permisalan saya tadi? Hah? Kok bingung-bingung serius gitu? Nah, tak kasih contohnya langsung. Misalnya dalam pengajian, ada pengajian di sini. Ini berapa orang di sini? 500. Nah, 500 orang di sini. Ada dai menyampaikan kepada antum bahwa misalnya Allah itu tidak di atas.
tapi Allah di mana-mana. Misalnya, maka 500 orang tadi meyakini kesesatan ini. Dia meyakini Allah di mana-mana berdasarkan ucapan si dai, si ustadz tadi. Maka ustadznya mendapatkan dosa plus dosa apa? Dosanya 500 orang itu dipikul sama dia. Kemudian ketika ada ustadz lain yang mendengar bahwasanya ustadz pertama mengatakan Allah itu di mana-mana dan menolak kalau Allah di atas, maka dibantah sama ustadz yang kedua tadi. Ustadz yang kedua tadi mengatakan kepada antum, itu ucapan yang batil, ucapan yang menyimpang, yang sesat, menyelisihi akidah salaf. Ya, dibawakan dalil-dalilnya sama dia. Akhirnya dari 500 orang tadi, 400 orang tobat. Tobat dari meyakini Allah di mana-mana. Tapi mereka meyakini Allah di atas, dan mereka meyakini Allah di atas. Dosanya ustadz yang pertama tadi berkurang nggak? Nah, ini baik atau buruk? Ustadz kedua ini melakukan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Sayang kepada orang yang diperingatkan itu tadi. Tapi orang-orang awam menganggap bahwa tahdzir itu adalah kejam, jahat, tidak berperi keustatan. Iya. Tidak saling menghormati sesama ustadz dan yang lainnya. Enggak, ini bentuk kasih sayang kepada dia. Nah, secara umum manusia dalam masalah tahdzir ini ada 3 model. Sebagaimana biasanya, model yang pertama al-ghulu fit tahdzir, yaitu yang berlebih-lebihan, ekstrim dalam masalah tahdzir. Orang yang hulu dalam masalah tahdzir, yaitu mereka yang mentahdzir tanpa hak, tanpa hujjah, dan tanpa ilmu, atau didasari bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi memang didasari karena perkara-perkara hasad duniawi. Ya, ini tercela. Orang-orang yang tahdzir tanpa ilmu, nggak ada buktinya. Ya, tidak ada buktinya. Seperti ucapan orang-orang mengatakan bahwasanya para santri-santri itu didoktrin untuk fanatik buta kepada ustadz tertentu. Ya, maka diperingatkan, hati-hati dengan sekolah ini, dengan pondok ini dan ini. Itu tahdzir. Tapi tahdzir tanpa apa? Tanpa bukti, tanpa hujjah. Hanya sekedar ad-da'awah, hanya sekedar klaim-klaim palsu. Maka orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Ketika Anda mentahdzir seseorang, datangkan buktinya. Gentle. Kau mengatakan fulan menyimpang, kau harus menunjukkan buktinya, datangkan buktinya. Kalau cuma sekedar tuduhan-tuduhan saja, siapa yang nggak bisa menuduh? Semua orang bisa menuduh. Makanya Allah menyuruh untuk mendatangkan buktinya. Seperti misalnya orang Yahudi mengklaim, wa qalu lan tamassanan naru wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu keinginan mereka, angan-angan mereka. Klaim mereka bahwa yang masuk surga cuma Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah selanjutnya? Qul hatu burhanakum. Sini, datangkan buktinya. Ya, maka orang yang menuduh harus mendatangkan burhan, harus mendatangkan hujjah, mendatangkan bukti. Maka kalau tahdzir tanpa ada bukti, maka berarti itu ekstrim. Ini tahdzir yang ekstrim, yang hulu. Kemudian isi tahdzirnya tidak dibangun di atas ilmu. Ya, tidak dibangun di atas ilmu. Nggak ada qala Allah, nggak ada qala Rasul. Hanya semangat yang membabi buta, atau celaan-celaan, cacian-cacian.
Ini tahdzir yang ekstrim, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang kelompok yang al-jafa, yang meremehkan, yatasahal, meremehkan masalah tahdzir, bahkan cenderung alergi dengan tahdzir. Seperti ada seorang oknum yang melarang santri-santri untuk diajarkan masalah tahdzir karena alasannya mereka belum matang ilmu agamanya. Ya, ada seorang dai, seorang ustadz yang terkenal jahil murakkab, suka mencela-mencela dalam akidahnya, membuat statement bahwasanya santri-santri itu nggak boleh diajarkan masalah tahdzir karena mereka masih belum matang ilmunya. Ini ucapan yang batil, bukan kalimatu haq urida bihal batil, enggak, full kebatilan ucapannya ini. Batil secara total dari sisi manapun. Kenapa demikian? Karena di antara kesempurnaan dalam belajar seorang santri bukan hanya diajarkan perkara-perkara yang baik, tapi santri, anak didik juga diperingatkan dari keburukan-keburukan. Ahlus Sunnah punya kaidah at-tasfiyah wa tarbiyah. Bukan hanya dididik, tapi juga ditasfiyah, dibersihkan dari penyimpangan-penyimpangan. Diperingatkan para santri dengan akan penyimpangan-penyimpangan manusia-manusia yang menyimpang. Dan itu bukan hanya masalah duniawi, bukan hanya masalah agama, masalah duniawi juga demikian. Contoh misalnya Anda ketika nanti sudah dewasa punya anak. Ya, ketika sudah dewasa nanti Anda punya anak. Anak Anda berteman dengan kawan yang jelek, kawan yang buruk. Kawannya ini mungkin omongannya suka kotor, misuan. Ya, biasanya anak kecil nakalnya gimana sih? Misuan, terus jarang pulang rumah, keluyuran terus. Sholat, waktunya sholat gak sholat, puasa gak puasa. Intinya Anda tahu bahwa anak Anda berkawan dengan kawan yang buruk. Akankah anak Anda biarkan berkawan dengan dia? Tidak Anda peringatkan dengan alasan anak Anda masih belum matang usianya, gitu? Nah, orang tua stres kayak gitu, orang tua bahlul seperti itu. Maka sikap orang tua bagaimana? Ditahdzir anaknya. Nah, kau jangan main sama fulan. Fulan itu buruk. Dia punya keburukan ini dan ini. Jangan kau berkawan dengan dia. Meskipun anaknya terkadang nggak paham keburukannya di mana, Pak. Karena namanya anak kecil, memandang sesuatu yang baik dengan buruk, memandang sesuatu yang buruk dengan baik. Nggak paham anak kecil, tapi tetap diperingatkan sama orang tuanya. Jangan terus dengan alasan anak belum matang usianya, maka nggak boleh diajarkan tentang masalah tahdzir. Tidak. Justru kita ajarkan, justru kita tahdzir anak-anak dari bahaya-bahaya yang akan menimpa dia. Maka harusnya seorang atau para santri, anak didik itu diajarkan kaidah-kaidah tahdzir yang benar, supaya tidak hulu dalam tahdzir dan juga tidak alergi dalam masalah at-tahdzir. Tapi diajarkan tahdzir yang hak. Ya, itu yang benar. Baik. Maka yang kedua ini alergi sama masalah tahdzir. Nggak mau. Ya, ada tahdzir, sudahlah. Kita ini saling menghormati satu sama lainnya. Nggak perlu ada namanya tahdzir-tahdzir. Seperti jargonnya Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fi mattafaqna fi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Mari kita saling toleransi atau saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati, dan kita saling toleransi dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Ya, sudah, jangan ada ini memperingatkan tentang ini memperingatkan tentang ini. Tidak. Umat Islam harus kuat, kata mereka, harus menjaga ukhuwah, harus menjaga persatuan. Karena musuh kita adalah al-Yahud wan Nasara. Musuh kita adalah orang-orang Syiah. Musuh kita adalah komunis, liberal, LGBT, apa disebut semuanya. Maka kita jawab, Allah memang memerintahkan untuk
kita bersatu, bersaudara. Sebagaimana Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, bersatulah kalian dengan tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Tapi ayat setelahnya Allah memerintahkan persatuan itu adalah dengan wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar, itu baru persatuan. Bagaimana kaum muslimin bisa menang melawan musuh kalau ternyata di dalam tubuh kaum muslimin keropos, banyak penyakitnya, banyak kesyirikannya, banyak kebid'ahannya? Maka kaum muslimin lebih layak untuk diperbaiki sebelum berperang menghadapi orang-orang kufar. Ya. Sebagian lain mengatakan kalian ini kok kenceng sama sesama muslim, tapi lembek kepada orang-orang kafir. Padahal harusnya umat Islam itu keras kepada orang kafir, sayang kepada orang-orang beriman. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tuh. Keras kepada orang kafir, lemah lembut kepada kasih sayang kepada sesama muslim. Tapi kalau kalian ini salafi ini enggak, sama muslim kencengnya luar biasa, tapi sama kafir tidak sekenceng itu. Maka kita jawab, justru itu menunjukkan kita lebih sayang kepada kaum muslimin daripada orang kafir. Kenapa demikian? Karena kita lebih perhatian kepada keselamatan kaum muslimin daripada keselamatan orang-orang kafir. Bukan berarti ketika kita memperingatkan mereka, kita tahdzir kaum muslimin, bukan berarti kita lebih keras, lebih benci kepada kaum muslimin, tidak. Ibarat seperti misalnya orang tua antum, ayah atau ibu antum, itu lebih sering marahi antum atau marahi anak tetangga. Maksud saya, ketika orang tua Anda menghukum Anda, apakah orang tua pernah menghukum tetangga, anak tetangga Anda? Hah? Pernah nggak jewer anak tetangga gitu? Hah? Baik, apakah maknanya berarti orang tua Anda lebih sayang kepada anak tetangga daripada kepada antum? Lebih sayang kepada siapa? Pada antum. Meskipun antum sudah bapak belur nanti. Itu bentuk kasih sayang jamaah. Ya, itu bentuk kasih sayang. Maka batil ucapan mereka mengatakan kita ini lembek kepada orang kafir, keras kepada sesama muslim, menunjukkan bahwa kita ini lebih benci kepada orang muslim daripada orang kafir. Tidak, kita lebih sayang kepada kaum muslimin. Ya, kita sayang kepada mereka, jangan sampai mereka menyimpang. Baik, kemudian yang ketiga tadi, golongan yang menyikapi tahdzir adalah ahlus sunnah, pertengahan. Ya, kelompok yang pertengahan. Sebagaimana kebiasaan ahlus sunnah, senantiasa pertengahan. Bagaimana pertengahan dalam masalah tahdzir? Yaitu yang mentahdzir dengan hujjah, dengan bukti bahwasanya fulan yang ditahdzir ini memang terbukti menyimpang. Iya, bukan katanya-katanya, bukan dengar-dengar gosip-gosip, enggak. Tapi memang dengan bukti fulan ini menyimpang, dengan penyimpangan yang nyata, bukan penyimpangan yang ihtimal, yang masih mengandung kemungkinan ini enggak, tapi penyimpangan yang nyata. Kemudian bantahannya itu di atas ilmu, qala Allah, qala Rasul, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Dan ikhlas karena Allah, memang berangkat dari kecemburuan, bukan berangkat dari hasad duniawi kepada orang yang dibantah. Jadi jangan mentahdzir orang tapi niatnya, alasannya karena memang orang ini dulu pernah nyakitin saya, makanya sekarang saya tahdzir dia. Tidak, tapi memang karena kecemburuan terhadap agama. Saya nggak ridho dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Saya nggak ridho dakwah salafiyah dirusak sama dia. Murni karena kecemburuan agama, bukan karena hasad-hasad duniawi.
Ya, maka ini kita ajarkan kepada antum agar antum menjadi orang yang pertengahan dalam masalah tahdzir. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan masalah tahdzir, tapi menjadi apa? Yang wasat, pertengahan, sebagaimana sifatnya ahlus sunnah. Maka diajarkan kepada antum, santri diajarkan masalah tahdzir, naam, ya. Diajarkan kepada mereka supaya benar tahdzirnya, tepat. Ya, makanya kalau belum punya ilmu, ilmunya belum mumpuni, ya sudah, jangan sok-sokan mentahdzir. Ya, karena kalau punya ilmu, jangan sok-sokan mentahdzir, karena nanti akan menjadi golongan yang apa? Ekstrim. Golongan yang hulu, nggak punya ilmu, tapi sudah sok-sokan mentahdzir. Jangan. Ya. Tapi kalau cuma sekedar menukil ucapan ulama yang mentahdzir ulama lain, ya bukan Anda yang mengarang atau yang membuat bantahan itu, tapi Anda meneruskan, hanya nge-share ucapan ulama lain yang membantah tokoh-tokoh penyimpangan. Maka kalau sebatas ini nggak ada masalah, boleh. Kemudian, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kesimpulannya at-tahdzir adalah matlabun syar'i, perkara yang dituntut di dalam agama, tujuannya adalah untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan-penyimpangan. Maka beliau menjawab, nahnu nuhadziru minal mukhalifina umuman. Kata Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah, kami yakni ahlus sunnah as-salafiyun mentahdzir, memperingatkan dari segala dari setiap orang-orang yang menyimpang secara umum. Siapapun yang menyimpang kita peringatkan, baik penyimpangan yang kecil atau penyimpangan yang besar, baik itu orang dalam ataupun orang luar. Ya, siapapun, kainan man kana, siapapun dia, kalau dia menyimpang dengan penyimpangan yang nyata, hujjah yang jelas, maka kita peringatkan. Tapi namanya tahdzir itu darajat, ya, tidak satu level. Semua dilihat berdasarkan nau'ul akhta, berdasarkan jenis penyimpangannya. Makanya keliru kalau ada orang yang mengatakan, iya sih, saya menerima tahdzir, tapi tahdzir itu tidak harus isqat, tidak harus engkau mencela, menjatuhkan harga dirinya. Tahdzir itu hanya peringatkan saja, tapi kau tetap harus menghormati dia, harus tetap memujinya, harus tetap memuliakan dia. Maka dijawab oleh para ulama, tergantung penyimpangannya bagaimana. Kalau penyimpangannya penyimpangan yang ringan, ya, penyimpangan yang kecil, dan dia termasuk orang yang tergelincir, paham ya, tergelincir ya, kepleset, dia di atas manhaj salaf secara asal, berangkat dari manhaj salaf, namun ternyata dia tergelincir, menyimpang, maka memperingatkannya dengan keras atau lembut? Dengan lembut. Ya, memperingatkannya dengan lembut. Tapi kalau dia memang wataknya dia adalah kebid'ahan, berangkat bukan dari manhaj salaf, memang manhajnya dia ini rusak, maka ketika muncul penyimpangan dari dia, dan penyimpangannya ini terus-terusan berulang kali, kullama takallama yukhti, setiap kali dia ngomong salah, menyimpang, maka yang seperti ini dikerasi atau dihalusi? Dikerasi. Artinya nggak urusan mau kredibilitasnya jatuh, kehormatannya jatuh, nggak urusan. Memang tujuannya menjatuhkan dia, supaya kaum muslimin lari dari dia, supaya kaum muslimin belenek sama dia. Apa belenek ini? Muak sama dia. Iya, litanfirin nas. Memang untuk menjauhkan manusia dari dia, maka harus dijatuhkan harga dirinya, harus dijatuhkan kredibilitasnya, supaya umat tidak lagi mengambil ilmu dari dia. Maka dilihat dari nau'ul khata, jenis penyimpangannya. Ya, dilihat dari jenis penyimpangannya.
Dan maka kata beliau, kita memperingatkan siapapun yang menyimpang secara umum. Atau tadi ibaratnya begini saja. Analoginya, tangan Anda, tangan antum kena debu. Kena debu. Debu, hanya sebatas debu. Maka cara membersihkannya gimana? Ya ditiup tok. Selesai. Tapi apakah sama caranya ketika tangan antum kena cat? Apakah bisa ditiup? Diapain? Dikerik, pakai thinner, gak kuat pakai bensin. Pertalite gak kuat pakai Pertamax. Panas gak tangannya? Panas. Ya, maka lihat penyimpangannya. Dan juga satu lagi, lihat siapa yang menyimpang itu. Apakah dia ini orang awam yang nggak tahu, yang enggah-enggih saja, orang jahil, nggak pernah dapat pendidikan agama, atau yang menyimpang ini adalah seorang ustadz dengan gelar pendidikan yang mentereng, profesor, doktor, dai yang berbicara di depan umum. Itu juga harus dibedakan. Nggak sama sikap kita terhadap orang-orang yang menyimpang seperti itu, dibedakan. Nah, ibaratnya juga misalnya Anda di rumah punya adik ya, adik yang masih kecil lah, ada yang punya adik umur 2 tahun, 1 tahun yang masih lucu-lucu itu lah. Ada ya? Ya. Biasanya anak kecil itu kalau dekat sama ayahnya atau sama ibunya, itu sukanya ada yang suka jambak-jambak jenggot. Kalau saya anak pernah seringnya dijambaki jenggotnya. Apa dijambak ya? Ya, sukanya tangannya nih jambak jenggot saya ini. Atau ada yang suka nampar pipinya. Jadi pipinya bapaknya ditampar-tampar gini. Anak umur 2 tahun, umur 1 tahun. Bagaimana sikap orang tuanya? Lemah lembut atau keras? Lemah lembut. Jangan, abi sakit, jangan dipukul abinya, sakit nak, gitu. Nah, antum yang sudah besar ini niru. Niru adiknya itu. Ternyata sama ayah cuman digituin aja gitu. Ditiru akhirnya. Gimana sikap ayah antum? Itu mungkin kalau antum dicoret dari kakak gitu ya, wallahu a'lam. Tapi kenapa ada perbedaan? Mungkin antum protes nanti. Loh Bi, tadi adik cuman dimarahin kecil, kok saya sampai dimarahin seperti ini? Padahal perbuatannya sama-sama nampar pipi, sama-sama jambak jenggot gitu. Kenapa kok marahnya bapak beda? Dilihat dari apanya? Dari pelakunya. Maka demikian ahlu sunnah. Kalau pelaku penyimpangan itu adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, yang memang bukan seorang dai yang berbicara di depan umum, maka memperingatkannya tetap diperingati ya, tetap diperingati, tapi peringatannya itu lembut. Tapi kalau sudah yang berbuat penyimpangan, yang menyimpang ini adalah seorang tokoh, ustadz yang punya pengaruh di masyarakat, dan dia orang yang berilmu. Ya, dia punya gelar pendidikan, orang yang berilmu misalnya. Maka peringatan kita kepada dia, tahdzir kita kepada dia itu dengan tahdzir yang keras. Ya, dengan tahdzir yang keras, karena memang tujuannya adalah untuk litanfirin nas, untuk menjauhkan manusia dari dia. Dan kita baca di sini footnote dari Syekh Abu Abdillah Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Kata beliau, wa hadza da'bus salaf la yaskutun bal yunkiruna ala man yaskut. Masya Allah. Kata beliau, mentahdzir orang-orang yang menyimpang itu kebiasaannya para salaf, atau bahasa saya, hobinya para salafus soleh. Hobinya itu. Jadi salafi hobinya memang adalah memperingatkan kesesatan, memperingatkan kaum muslimin dari penyimpangan. Ya, jadi kalau ditulis di apa dulu biasanya nama fulan
tempat tanggal lahir, alamat gitu. Hobi memperingatkan, mentahdzir dari ahli bid'ah. Itu hobinya para salafus soleh. La yaskutun, kata beliau di sini. Mereka tidak tinggal diam. Kalau ada penyimpangan, mereka tidak tinggal diam. Gak bisa diam gak bisa diam mereka. Bal yungkirun alaman yaskutun. Bahkan yang diam ditahdzir juga sama mereka. Diam dari penyimpangan. Oh jangan, karena ini CS teman saya ini. Bahkan bukan cuma diam kalau di zaman sekarang, tapi apa? Dibela. Tahu temannya, sohibnya dia menyesatkan umat, menyimpang, mengucapkan ucapan-ucapan yang menyimpang, sohibnya summum bukmun umyun. Diam. Bahkan dibela mati-matian. Qala Muhammad ibn Bandar Al-Jurjani lil Imami Ahmad. Berkata seorang yang bernama Muhammad ibn Bandar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Muhammad bin Bandar, innahu la yashtaddu alayya an aqula fulanun kadza wa fulanun kadza. Kata Muhammad bin Bandar, sesungguhnya sangat berat bagiku untuk mengatakan bahwa fulan itu begini dan fulan itu begitu. Artinya fulan ini menyimpang, fulan ini nggak benar, fulan ini gini. Itu berat bagiku, nggak enak, sungkan. Ya sungkan. Maka perhatikan jawaban Imam Ahmad. Beliau mengatakan, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahil as-sahiha minas saqim. Kalau kau diam dari penyimpangan dan aku pun juga diam dari penyimpangan, maka kapan orang-orang awam itu bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil? Ya, kalau kita disuruh diam, tidak boleh mentahdzir, membicarakan penyimpangan fulan dan fulan, maka sampai kapan orang awam terus dalam kesesatannya, nggak tahu mana yang hak dan mana yang batil? Ini marahnya Imam Ahmad kepada orang-orang yang diam dari penyimpangan, tidak mau mentahdzir ahli bid'ah. Wa indama su'ilal imamu Ahmad an Husain al-Karabisi qala lis-sa'il huwa mubtadi'. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang tokoh ahli bid'ah di zaman tersebut yang bernama Husain al-Karabisi. Ya, Husain al-Karabisi ditanya, Imam Ahmad ditanya tentang Husain al-Karabisi. Maka apa jawaban Imam Ahmad? Huwa mubtadi', dia ahli bid'ah. Sudah, titik. Imam Ahmad memperingatkan, dia seorang ahli bid'ah, punya kebid'ahan. Wa qala fi maudhin akhar, dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, iyyaka wa Husain al-Karabisi. Hati-hati engkau, jauhkanlah dirimu dari Husain al-Karabisi. La tukallimhu, jangan engkau berbicara dengan dia. Wala tukallim man yukallimuhu, dan jangan engkau berbicara kepada orang yang berbicara kepadanya. Ini min bab saddid dzari'ah, untuk menutup pintu-pintu kesesatan. Kita tidak berbicara kepada ahli bid'ah dan juga kepada orang-orang yang terpengaruh dengan kebid'ahannya. Disebutkan 4 kali atau 5 kali. Nah, ini yang menarik. Kata beliau, kata Imam Asy-Syaikh Abu Abdillah Jamal ibn Furaihan al-Harithi, kata beliau, bal yaras salafu al-kalama fi ahlil bid'ah afdal minas siyami was salati wal i'tikaf. Syuf jamaah, para salaf dahulu mereka memandang membicarakan penyimpangan ahli bid'ah, mentahdzir ahli bid'ah itu lebih afdol daripada salat, puasa dan i'tikaf. Lebih afdol. Qila lil Imami Ahmad, dikatakan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya ini, ar-rajulu yasum wa yusalli wa ya'takif
ahabbu ilaika au yatakallamu fi ahlil bid'ah. Wahai Imam Ahmad, ada seseorang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin iktikaf. Artinya bukan cuma yang wajib-wajib ya. Ingat di sini dia berpuasa, sholat, iktikaf, zada ala sunnah. Dia menambah amalan-amalan itu dengan yang sunnah. Tapi orang seperti ini yang rajin puasa, Senin Kemis puasa, Ayyamul Bid puasa, ya, kemudian puasa Daud juga, sholat bukan cuma sholat 5 waktu, tapi sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, dikerjain kabeh, dikerjain semua sama dia. Tapi orang seperti ini dengan orang yang suka membongkar kesesatan ahlil bid'ah, suka memperingatkan kaum muslimin dari kesesatan ahlil bid'ah, mana di antara dua orang ini yang lebih kau sukai? Yang rajin sholat atau yang suka membantah ahlil bid'ah? Tapi yang bantah ahlil bid'ah ini jangan dibilang nggak pernah sholat. Tetap, cuman sholatnya tidak sebanyak yang pertama. Mungkin bisa dikatakan demikian. Tetap sholat yang wajib dia, tetap puasa yang wajib dia. Tapi amalan puasanya, amalan sholatnya tidak sebanyak yang orang pertama tadi. Jadi orang yang pertama ini dia rajin ibadah tapi diam terhadap kebid'ahan. Wis pokoknya saya ibadah. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya iktikaf, bisa haji, bisa umroh, dan seterusnya. Ya, saya nggak mau tahu tentang hiruk pikuk kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, nggak mau tahu sudah. Yang penting saya bisa sholat. Saya sudah menunaikan sholat. Ya segitu saja. Sedangkan orang yang kedua, dia tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tapi dia gemar memperingatkan umat Islam, memperingatkan kaum muslimin dari penyimpangan ahlil bid'ah. Mana di antara dua orang ini yang lebih kau sukai? Ini ditanyakan kepada Imam Ahmad. Faqal, maka Imam Ahmad mengatakan, idza shoma wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia sholat, rajin puasa, rajin i'tikaf, maka kebaikannya buat siapa? Buat dia sendiri. Iya, maslahatnya buat dia sendiri. Orang lain nggak dapat maslahat itu. Adapun wa idza takallama fi ahlil bid'ah fa innama huwa lil muslimin. Hadza afdal. Tapi kalau dia membicarakan penyimpangan-penyimpangan ahlil bid'ah, memperingatkan umat Islam dari kesesatan-kesesatan ahlil bid'ah, maka ini maslahatnya buat siapa? Buat kaum muslimin secara umum. Wa hadza afdal, dan ini yang lebih afdal. Ini yang lebih afdal. Ya. Saya kembali lagi ke ucapan Syekh Shalih Fauzan. Wa naqul, maka dengan ini kita katakan, nalzam tariqah ahli sunnati wal jamaah. Kita wajib komitmen di atas jalan ahlus sunnah wal jamaah. Wa natruk man khalafa ahlus sunnati wal jamaah. Tapi di sisi lain, bersamaan dengan itu, kita wajib meninggalkan setiap jalan yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Sawa'an kanat mukhalafatuhu kabiratan aw saghiratan. Baik penyimpangannya itu kecil atau besar. Kalau itu menyimpang, menyelisihi ahlus sunnah, kita tinggalkan. Kenapa? Li'annana idza tasahalna fil mukhalafah rubbama tatatawwar al-umuru wa tatadakham fal mukhalafatu la tajuzu abadan. Karena kalau kita meremehkan masalah-masalah yang kecil, penyimpangan-penyimpangan yang kecil, maka penyimpangan yang kecil ini lama-kelamaan berkembang biak menjadi besar. Ya, menjadi penyimpangan yang besar. Maka penyimpangan apapun bentuknya, kecil atau besar, wajib untuk kita jauhi, wajib untuk kita tinggalkan, kata beliau. Anda bisa bayangkan, kata Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, beliau mengatakan wahdhar sigharal muhdatsat fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Kata beliau, hati-hati dengan bid'ah yang kecil.
Karena bid'ah yang kecil lama-kelamaan akan menjadi besar. Ya, bid'ah yang kecil lama-kelamaan akan menjadi besar. Pernah tahu tentang, atau kemarin pertemuan sebelum ini kita kisahkan tentang Abdullah bin Mas'ud yang mentahdir orang-orang yang sedang apa? Yang sedang zikir berjamaah. Ya enggak? Yang sedang zikir berjamaah. Ditahdir sama Abdullah bin Mas'ud. Taib, zikir berjamaah dengan menggunakan kerikil. Ini bid'ah kecil atau bid'ah besar? Bid'ah kecil sebenarnya. Tapi lihat, Abdullah bin Mas'ud memperingatkan, meskipun itu bid'ah kecil, diperingatkan dengan keras sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena memang mereka memandang bid'ah kecil lama-kelamaan akan menjadi besar. Dan beneran. Nih, yang zikir berjamaah ini dengan pakai kerikil ini, beberapa tahun kemudian bertransformasi menjadi apa ini orang-orang ini? Khawarij, yang memerangi Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan. Itu dipersaksikan oleh para sahabat. Kami mendapati orang-orang yang dulu diperingatkan sama Abdullah bin Mas'ud ikut memerangi kami di peperangan Nahrawan, gabung sama Khawarij. Antum bisa bayangkan, bisa mikir gimana kok bisa itu loh. Dari cuman sekedar ngitung-ngitung kerikil, zikir pakai kerikil, kemudian bertransformasi menjadi Khawarij yang menghunuskan pedang memerangi Ali bin Abi Thalib. Gimana ceritanya gitu? Gimana ceritanya itu? Demikianlah kebid'ahan. Ya, maka ahli sunnah menutup celah-celah bid'ah. Bid'ah kecil, bid'ah besar diperingatkan. Ya, makanya para ulama itu sering dicibir sama sebagian orang. Karena mereka suka memperingatkan kaum muslimin dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Seperti Anda lihat, misalnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, ketika beliau mengeluarkan statement tentang bid'ahnya ucapan Jum'ah Mubarakah. Ya, ucapan Jum'ah Mubarakah yang diucapkan oleh sebagian orang ketika hari Jumat. Hari Jumat bikin status Jum'ah Mubarakah. Ya. Itu dihukumi bid'ah. Yang mencibir beliau, yang mencaci beliau banyak. Karena dianggapkan cuman masalah seperti ini, kok sampai dibid'ah-bid'ahkan sih? Kan ini masalah sepele, masalah ringan, masih ada masalah yang lebih besar. Kenapa kau nggak fokus masalah itu saja? Kok masalah kecil-kecil, receh istilahnya bahasa sekarang, masalah-masalah receh gini saja kok kau urusi? Maka jawabannya sudah tahu ya? Ya, bid'ah yang kecil lama-kelamaan jadi apa? Bid'ah yang besar. Ya. Wallahu a'lam, kalau Jum'ah Mubarakah itu nanti kalau dibiarkan lama-kelamaan jadi apa? Wallahu a'lam. Apa mungkin nanti jadi As-Sabat Mubarakah, hari Sabtu yang berkah? Jadi niru-niru orang Yahudi misalnya. Tapi intinya bid'ah yang kecil lama-kelamaan akan menjadi bid'ah yang besar. Wa yajibu luzumu tariqati ahli sunnati wal jamaah fil kabirati was saghirah. Maka yang wajib adalah komitmen berpegang teguh dengan jalannya ahli sunnah wal jamaah, baik dalam masalah-masalah yang kecil atau dalam masalah-masalah yang besar. Ini untuk pertemuan hari ini saya cukupkan satu soal saja. Kita ingin menambahkan pembahasan tentang at-tahdzir tadi. Ada sebagian orang yang alergi terhadap masalah tahdzir. Mereka berusaha untuk menolak adanya tahdzir dengan alasan-alasan yang gak masuk akal. Ya, dengan alasan-alasan yang gak diterima di akal, apalagi secara syar'i. Bahkan ada yang berdusta atas nama Nabi SAW. Ada seorang dai yang jahil mengatakan bahwa Nabi berdakwah selama 23 tahun cuman hanya mentahdzir 1 kali saja seumur hidupnya, yaitu 3 orang sahabat yang tidak ikut perang, yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu. Maka kata dia, kesimpulannya, kalau ada ustadz
yang dakwahnya itu masalah tahdzir, selalu memperingatkan kaum muslimin dari penyimpangan, maka fix katanya dia tidak ikut dakwahnya Nabi. Ini jahil. Kenapa? Karena Nabi SAW banyak mentahdzir. Banyak mentahdzir. Nabi mentahdzir dari Khawarij. Bahkan setiap kali khutbah Nabi mentahdzir dari kebid'ahan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu tahdzir. Nabi mentahdzir para sahabatnya tentang bahaya Dzul Khuwaisirah yang mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad." Kalaupun memang dikatakan Nabi sedikit mentahdzir, itu wajar. Karena di zaman Nabi belum ada apa? Belum ada apa? Belum ada kebid'ahan. Iya. Maka lihat para salaf. Lihat prakteknya para salaf. Para salaf banyak mentahdzir dari penyimpangan-penyimpangan. Ini salah satu statement dai yang jahil. Ya, jadi namanya kesesatan atau orang-orang yang tersifati dengan ruwaibidah, orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Ini orang-orang menyimpang seperti ini banyak macamnya dan banyak variannya. Ya, jadi namanya orang sesat itu banyak apanya? Banyak varian. Ya. Macam-macam, warna-warni. Dan kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian lagi mengatakan bahwasanya tahdzir itu adalah mencela. Ya, tahdzir itu adalah mencela katanya. Maka tahdzir itu berbeda dengan mencela atau menghibah. Ini dua hal yang perlu dibedakan, karena ada oknum-oknum yang ingin untuk menggiring opini bahwa tahdzir itu sama dengan ghibah. Tahdzir itu sama dengan celaan. Ini dua hal yang berbeda. Tahdzir berbeda dengan celaan. Memang ada sisi kesamaannya. Tahdzir sama ghibah atau celaan ada sisi kesamaannya, yaitu sama-sama menyebutkan aib seseorang, menyebutkan keburukan seseorang. Iya, sama. Tapi apa bedanya antara tahdzir dengan ghibah atau mencela? Bedanya kata para ulama adalah idza tukullima fir rajuli limaslahatin dunyawiyatin wa maslahatin diniyatin fahadhihi laysat ghibah. Kalau kita membicarakan seseorang, ya, kalau kita membicarakan aib seseorang, tapi ada maslahat duniawi dan maslahat agama di dalamnya, maka itu bukan ghibah. Dan itu bukan celaan, bukan mencela. Wa idza tukullima fi rajulin li ghairi maslahatin dunyawiyatin wa maslahatin wa ghairi maslahatin diniyah fahadhihi ghibah wa hiya muharramah. Tapi kalau dia membicarakan aib seseorang tanpa ada maslahat duniawi dan tanpa ada maslahat agama, maka itu namanya ghibah dan itu haram hukumnya. Haram berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' para ulama. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, atau Allah Azza wa Jalla mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kalian menghibah, sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian tidak akan suka. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai. Artinya kau menyebutkan tentang keburukan saudaramu yang kalau dia mendengarnya dia nggak suka, dia benci. Itu namanya ghibah. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Wahai Rasulullah,
Bagaimana kalau memang ternyata benar apa yang aku ucapkan itu memang benar ada pada dia? Ya memang benar ada pada dia, saya enggak memfitnahnya. Maka kata Nabi SAW, in kana kama taqulu faqad ibtagtahu. Kalau memang benar seperti yang kau ucapkan, ya itu namanya ghibah. Memang ada aib dan aibnya benar. Dan tidak ada maslahat agama, tidak ada maslahat dunia. Tapi kau bicarakan aibnya kepada orang lain, itu namanya ghibah. Wa illa faqad bahattahu. Tapi kalau ternyata saudaramu tidak punya aib seperti yang kau tuduhkan, maka berarti itu kedustaan. Dosanya lebih berat lagi. Paham jamaah? Ya, misalnya saya mengatakan fulan, ya fulan ini dia ini pencuri, dia ini pemabuk, dia ini pezina, ya, dia berzina, dia minum khamr dan seterusnya. Kalau memang benar seperti yang saya ucapkan, maka berarti saya telah menghibahnya. Tapi kalau ternyata salah, dia bukan pezina, dia bukan pemabuk, berarti saya sudah menuduh dengan dusta. Ya, saya sudah menuduhnya dengan dusta. Baik, adapun mentahdzir, membicarakan keburukan seseorang, tapi ada maslahatnya di situ. Ada maslahatnya di situ. Baik maslahat dunia atau maslahat agama. Maka ini bukan ghibah yang haram, bukan celaan, tapi itu adalah nasihat. Itu adalah nasihat. Ya, ini kaidah yang harus dipegang jamaah, karena banyak orang-orang yang nggak paham tentang hal ini mengatakan tahdzir itu adalah ghibah dan celaan. Ini keliru. Tapi para ulama berdalil akan hal ini dari kisah Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha. Fatimah bintu Qais dikhidbah, dipinang sama 3 orang lelaki. Anda bisa nyebutkan siapa dia? 3 orang lelaki ini. Ini bukan Fatimah binti Rasul ya, bukan. Fatimah bintu Qais. Nah, siapa 3 orang yang meminang Fatimah? 1 orang, yarfa' yadahu. Baik, kesuwen. Abu Jaham, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Usamah ibn Zaid. Maka dia minta saran kepada Nabi SAW. Maka perhatikan di sini, Nabi menyebutkan aib. Apakah Nabi antum katakan menghibah sehingga terkena ancaman wala yaktab ba'dukum ba'dah? Nabi mengatakan amma Abu Jahmin fala yada'u asahu an atikihi. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meninggalkan tongkat dari pundaknya. Ya, dia senantiasa meletakkan, tidak pernah meninggalkan tongkat dari pundaknya. Artinya suka memukul. Atau bisa juga kata sebagian orang suka safar. Artinya kalau kau nikah sama dia, babak belur kau. Kalau kau nikah sama dia, sering ditinggal keluar karena dia suka safar. Ini aib bukan? Aib. Nabi yang nyebut itu. Kemudian wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah, dia itu miskin, nggak punya harta. Dan yang ketiga Usamah. Maka Nabi SAW menyarankan fa'ankihi Usamah, maka menikahlah dengan Usamah. Maka kata Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya At-Tamhid, fa idza kanal kalamu fi rajulin limaslahatin dunyawiyatin wa hiya maslahatun khasah jaza dzalika fajawazuhu limaslahatin diniyatin wa maslahatin ama min babi aula. Kalau membicarakan aib seseorang dalam masalah dunia saja dibolehkan. Ini masalah dunia kan tadi kan kasus itu? Ya enggak? Masalah rumah tangga, masalah dunia. Dan itu masalah personal. Cuman masalah Fatimah, bukan masalah umat.
itu boleh menyebut aib. Maka tentu kalau itu maslahatnya agama dan itu maslahatnya untuk umat secara umum, lebih boleh nggak? Lebih boleh. Nah, itu yang disebut dengan tahdzir, dan itu bukan ghibah, bukan celaan. Ya. Maka jamaah rahmani wa rahimakumullah, Ahlus Sunnah itu senantiasa memperingatkan kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan. Wallahu a'lam. Halas? Soal? Yang sesuai tema gitu jamaah. Ini ada pertanyaan, adakah suatu kitab yang berfokus kepada pembahasan kelompok jamaah tabligh? Ini poin setelahnya ini ya. Soal yang ke-11. Sabar antum. Iya. Bagaimana sikap kita bila mengetahui perbuatan bid'ah di sekitar kita? Apakah kita diam saja atau memperingatkan? Apabila kita memperingatkan, ada ancaman-ancaman. Apabila kita diam, nanti disebut setan membisu. Antum memperingatkannya gimana? Ini lagi ada kebid'ahan, antum datang di situ, woi kaum muslimin, ini bid'ah, kullu bid'atin dolalah, gitu. Jelas, babak belur antum. Tetap namanya ingkarul mungkar, itu yura'a al-maslaha bainal maslaha wal mafsadah. Tetap memperhatikan maslahat dan mafsadat. Iya, tetap memperhatikan maslahat dan mafsadat. Jangan terus ada ahli bid'ah lagi ngumpul di situ, lagi bikin acara bid'ahnya, antum datang mengingkari kebid'ahan mereka sendirian, seorang diri, ujuk-ujuk datang kemudian memperingatkan bid'ah mereka. Benar gak cara seperti ini? Nggak benar. Ya, maka antum peringatkan. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Ini kaidah yang penting. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dirubah dengan tangannya. Kalau memang ada kekuasaan. Misalnya nih ahli bid'ah, dia sedang mengadakan bid'ahnya di tempat antum. Iya, misalnya antum punya rumah kosong, rumahnya nggak ditempati. Kemudian sama mereka dibikin kegiatan-kegiatan yang mungkar, bid'ah di dalam agama. Antum sebagai pemilik rumah punya kekuatan nggak? Punya kekuatan. Antum cegah itu dengan kekuatan antum. Ya, panggil aparat misalnya, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata antum nggak punya kekuatan, turun levelnya. Wa illam yastati' fabi lisani. Itu pun juga menimbang maslahat dan mafsadat. Seperti bab yang kemarin kita bahas, yaitu secara person antum nasihati. Ya, secara person, bukan secara apa? Bukan secara kelompok, bukan secara berjamaah antum peringatkannya, tapi orang-orangnya mulai antum nasihati secara orang perorangan itu. Wa illam yastati' fabi qalbi. Tapi kalau tetap gak mampu, maka ingkari dengan hati. Yaitu anda gak ridho dengan kebid'ahan ini. Kalau anda gak ridho, berarti anda gak sudi support, mendukung sedikit pun dari bid'ah-bid'ah tersebut. Ya, itu mengingkari dengan hati. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah ulama terdahulu mentahdzir seseorang dari penyimpangan perkara akidah atau penyimpangan furu'iyah juga? Iya, semua penyimpangan-penyimpangan ditahdzir, baik itu perkara kecil ataupun perkara besar, baik perkara akidah ataupun perkara ibadah. Cuman ya itu tadi namanya mentahdzir, peringatan itu berbeda-beda. Ya tergantung apa penyimpangannya, siapa orangnya,
seperti yang kita sampaikan tadi. Tetap diperingatkan. Ada yang memperingatkannya dengan lembut dan ada yang memperingatnya dengan keras. Ya, tapi namanya penyimpangan tetap diingkari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya bagi teman kita yang memberi syubhat dan tidak memberikan jawaban atau bantahan terhadap syubhat tersebut. Yaitu berarti ngasih syubhat. Paham ya? Jadi sini ditanya, mohon nasihatnya bagi teman kita yang memberi syubhat dan tidak memberikan jawaban atau bantahan terhadap syubhat tersebut. Ya berarti dia ngasih syubhat. Ya, maka kalau ngasih syubhat, ya jangan Anda mendengarkan lagi ucapan-ucapan darinya. Syubhatnya tadi harus segera Anda hilangkan. Tanya kepada orang yang berilmu. Ya. Kalau sudah dijawab, sudah clear masalahnya, sudah tidak ada syubhat lagi, maka ya sudah, jangan dekat-dekat sama dia lagi. Ya, jangan berbicara sama dia lagi atau mendengarkan ocehan-ocehannya lagi, jangan sudah. Ya, jangan duduk bersama dia lagi, karena dia sudah sering ngasih syubhat. Baik, wallahu a'lam. Ini pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin bisa ditanyakan ke asatidzah dan juga enggak sesuai dengan tema pembahasan ya. Baik, naktafi bihadza. As'alullaha ay yanfa'ana ma 'allamana wa yu'allimana ma yanfa'una. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.